Oke teman-teman, welcome back to my channel Munuta. Yaps, kali ini aku mau mereview sebuah produk smartphone ya teman-teman, khususnya merek Samsung. Dan ini dia barangnya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam. Bisa dibilang smartphone jadul sih teman-teman ya, karena waktu itu aku belinya sekitar tahun 2017 ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya ya, oke. Ada kamera depan, tombol back, tombol tengah ya, terus di samping ada tombol power, samping kanan samping kiri tombol volume. Nah, terus kamera belakang dan flashlight dan speaker. Jadi dulu aku beli ya teman-teman, itu harganya sekitar, untuk baru ya, aku beli baru waktu itu sekitar harganya 1.200.000 rupiah teman-teman. Kalau untuk sekarang mungkin sudah turun harganya teman-teman. Jadi pernah aku nawarin ke temen ini, kata temen aku mungkin jatuhnya kalau untuk sekarang ya mungkin di bawah 1 juta teman-teman kalau untuk baru. Kalau untuk second kemarin sempat aku tanya ke teman juga, perkiraan harganya mungkin dari 300 sampai 500-an ribu gitu teman-teman ya. Jadi ini dual SIM ya teman-teman ya, duos. Untuk spesifikasinya teman-teman, jadi ini sistemnya Android ya, Android OS Android V444 ya, V444. Prosesornya quad core ya, 1,5 GHz. Memori internal sekitar 8 GB dan 1 GB RAM ya. Kamera depan 2 megapiksel ya teman-teman, 2 MP. Ini ada flashnya ya, ini dia, ini kameranya, nih flashnya 2 megapiksel dan belakang 5 megapiksel. Jadi yang bagian belakang ini lebih tajam ya teman-teman. Layar sekitar 4,3 inci ya teman-teman ya. Ya, cukup lah. Dan menurut aku ini memang cukup nyaman ya teman-teman kalau untuk digenggam dengan satu tangan gitu ya. Meskipun ini bisa dibilang sudah menjadi smartphone jadul, cuman kalau menurut aku ya, dari perspektif aku itu masih nyaman kalau untuk kita genggam dengan satu tangan ya teman-teman. Nah, kalau yang handphone sekarang kan, smartphone sekarang itu kan besar-besar ya teman-teman ya, gemuk-gemuk, lebar-lebar, lebih tipis. Ada yang sih tebalnya kayak seperti ini, cuman dia kan lebih lebar itu layarnya, besar, jadi agak mustahil gitu, agak sulit kalau dipegang dengan satu tangan gitu. Nah, kalau ini 2 tangan atau 1 tangan sih masih enak nih, masih oke lah gitu. Dan untuk letak di saku sih masih apa ya, masih pas gitu. Kalau untuk di saku celana gitu masih nggak terlalu kebesaran juga, nggak terlalu kekecilan juga gitu, jadi pas gitu di saku. Kalau untuk baterai ini ya teman-teman, jadi sekitar 1900 mAh, jadi cukup kecil ya, nggak terlalu besar juga. Jadi bentar aku buka dulu kuncinya, passwordnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia. Ini sih terakhir tahun kemarin ya teman-teman, tahun 2019 aku pakai. Jadi seperti ini dia tampilannya. Cukup simpel sih ya teman-teman, cukup simpel tapi elegan gitu ya. Terutama dengan tampilannya seperti ini gitu ya. Dengan tampilan seperti ini,
nyaman digenggam dengan satu tangan ya, dan nggak terlalu besar juga. Dan uniknya itu ya teman-teman, untuk edisi Samsung Galaxy J1s ini dia memiliki keunikan di sudutnya teman-teman. Jadi sudutnya itu ada semacam tonjolan gitu, apa istilahnya ya, inilah ya ciri khasnya gitulah, ciri khas untuk edisi Samsung Galaxy J ya, terutama dalam versi J ya. Ada beberapa juga yang versi J ke atas gitu, J2, J3 gitu ya. Kalau ini masih masuk kategori J1. Namun dengan besarannya cukup nyaman digenggam dengan satu tangan. Ya, dan ini adalah semacam lapisan perak ya di sudut-sudutnya ini. Inilah yang membuat dia tampak lebih apa ya? Semakin menarik gitu, elegan, simple dan menarik gitu ya. Ya. Dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal ya teman-teman, standar gitu ya. Dan masih nyaman untuk digenggam gitu. Nah, ini dia. Jadi produk ini kalau untuk sekarang ya teman-teman, untuk tahun 2020 mungkin sudah menurun harganya teman-teman. Jadi tidak sampai 1 jutaan harganya mungkin. Waktu itu tahun 2017 harganya sekitar 1.200.000 ya. Sebenarnya sih aku sih nggak terlalu merekomendasikan ya. Kalau untuk tahun sekarang gitu ya, mungkin kalau masih tahun 2017, aku sih nggak tahu persis ya teman-teman ini kapan terbitnya gitu. Maksudnya munculnya ini di tahun berapa. Cuman waktu itu di tahun 2017 itu pemilik kontennya bilang ini baru muncul beberapa bulan gitu. Jadi aku belinya itu setelah 2 bulan muncul gitu ya teman-teman, 2 bulan meluncur. Jadi ini udah aku beli. Nah ini dia. Kalau menurut aku sih memang masih tergolong nyaman ya, dengan ukuran smartphone yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dengan desain yang simple, elegan dan dan menarik gitu menurut aku ya. Aku sih masih merekomendasikan ya teman-teman, jika kalian yang nggak pengen terlalu ribet gitu ya dengan smartphone yang besar-besar untuk zaman sekarang. Jadi kalau kalian pengennya simple itu ya, pengen yang simple, enak digenggam, enak disaku juga, nggak terlalu besar. Jadi aku merekomendasikan kalian bagi para pengguna smartphone, khususnya merek Samsung ya. Tapi aku nggak merekomendasikan ini untuk game ya teman-teman, karena memang ini speknya bukan spek game gitu ya. Ini kalau untuk menjalankan aplikasi sih memang masih mulus, masih lancar-lancar aja gitu. Cuman kelemahan smartphone ini ya teman-teman, dia kelemahannya itu adalah di kamera dan sistemnya teman-teman. Jadi kalau sudah berumur lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, ini aku pakainya kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Jadi udah istilahnya zaman sekarang udah cukup tua gitu. Jadi untuk sistemnya itu sudah mulai sedikit apa ya, bukan error sih, cuman dia sedikit nge-lag gitu, terutama pas kita pakai gitu ya, kita buka gitu, kita jalankan suatu aplikasi, terkadang dia suka merestart sendiri teman-teman. Nah itu kelemahannya menurut aku ya. Yang kedua adalah kamera teman-teman, khususnya kamera belakang. Jadi kamera belakang ini kalau sudah lama gitu ya, handphone ini dipakai sudah 3 tahun gitu ya,
Menurut aku waktu 3 tahun sih memang udah cukup lama ya gitu. Jadi kamera belakang ini ketajamannya mulai berkurang gitu teman-teman, jadi agak sedikit ngeblur gitu, dan tangkapan gambarnya pun kurang bagus gitu ya, sedikit lari gitu. Meskipun kita sudah set, kita sudah tenang gitu ya, sudah kita uh, atur sedemikian rupa, cuman memang kelemahannya di kamera belakang. Kalau untuk kamera depan sih menurut aku sih masih fleksibel, masih stabil gitu ya, masih stabil ya, meskipun udah lama dipakai tapi masih stabil. Karena mungkin aku pakainya seringnya pakai adalah kamera belakang, jadi dia sedikit lebih apa ya, sedikit lebih berkurang gitu sistemnya gitu ya, sistemnya sedikit kurang bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, review singkat pada kali ini untuk Samsung Galaxy J1 Ace gitu ya. Jadi ini aku rekomendasikan untuk kalian ya, yang kalian nggak pengen ribet, nggak pengen susah payah megang handphone dengan 2 tangan, jadi cukup dengan 1 tangan seperti ini masih nyaman. Jadi aku rekomendasikan jika kalian yang ini ya, yang pengen nggak ribet gitu. Cuman khususnya para gamers ya, aku nggak merekomendasikan. Kalian pasti tahu sendiri lah kapasitas HP ini ya gitu ya. Jadi ini bisanya cuman ya untuk sekedar kalau game-game yang kecil-kecil sih tidak masalah ya teman-teman. Yang tidak banyak maksudnya yang tidak ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. Yang ukurannya sekitar berapa MB lah gitu, yang masih bisa kita mainkan dengan normal gitu. Jadi nggak terlalu merusak sistem gitu. Mungkin kalau semacam game Mobile Legend gitu, ini udah nggak masuk teman-teman, sudah nggak layak gitu ya. Cuman ini menurut aku sih masih oke sih kalau untuk dipakai gitu ya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari semacam untuk telepon, untuk WhatsApp, untuk browsing, untuk YouTube dan yang lain-lain itu masih oke teman-teman, kecuali game. Nah itu aja. Dan untuk ketahanan baterai ya teman-teman, untuk ketahanan baterai ini menurut aku ya untuk dalam waktu 2 hari sih teman-teman masih tahan gitu. Karena memang ini keunikannya adalah dia tidak cepat panas gitu teman-teman. Jadi dia stabil gitu kondisinya gitu. Meskipun kita pakai seharian untuk browsing atau untuk YouTube ya kan, untuk Facebook atau sosial media atau semacamnya, Instagram gitu ya. Jadi nggak cepat panas gitu teman-teman. Itu cukup stabil gitu. Nah, jadi seperti itulah salah satu kelebihan teman-teman. Jadi cukup sekian ya teman-teman review kali ini. Semoga aja ini menjadi pelajaran tambahan ya, untuk khususnya untuk aku sendiri dan untuk kalian ya, yang kalian pengen tahu tentang handphone ini gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. I'll see you next time. Salam Munuta.